1110 ingin menceritakan tentang sejarah Partai Nasional Indonesia. Kita mulai dari latar belakang. Pada tahun 1927, PNI didirikan oleh Presiden pertama RI, Soekarno, sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, PNI baru masuk sejumlah Perdana Menteri dan berpartisipasi dalam sebagian besar kabinet pada tahun 1950 hingga 1960. Namun, partai ini dihancurkan dan dilebur secara paksa menjadi Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1973 oleh Presiden RI kedua, yaitu Soeharto. Partai Nasional Indonesia lahir sebagai organisasi untuk mengekspresikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Kemudian, pada 4 Juli 1927, Soekarno membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Persatuan Nasional Indonesia. Kemudian, pada Mei 1928, terjadi perubahan nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan adanya organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk Kepulauan Indonesia. PNI sendiri dibentuk didasarkan pada gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Nah, sekarang kita akan masuk pada sejarah Partai Nasional Indonesia. Bagian pertama, pada masa penjajahan. Pada tanggal 4 Juli 1927, didirikan sebuah perserikatan bernama Perserikatan Nasional Indonesia di Bandung. Para tokoh pendirinya ialah para tokoh nasional seperti Cipto Mangkusumo Sartono, Ishak Cokoro Hadiosuryo, dan Sunario. Selain itu, anggota Algemene Study Club atau disingkat dengan ASC turut bergabung dengan perserikatan ini melalui pernyataan yang disampaikan oleh Soekarno saat deklarasi pendirian. Pada tahun 1928, Perserikatan Nasional Indonesia berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Pada akhir Desember 1929, PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota. Pemerintah Hindia Belanda memiliki kekhawatiran atas ideologi nasionalisme oleh PNI yang berpengaruh pada sifat ekstrim. Ideologi PNI diyakini menyebarkan ajaran-ajaran mengenai pergerakan kemerdekaan. Akhirnya, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta pada tanggal 24 Desember 1929. Penangkapan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 1929. Tokoh-tokoh yang ditangkap antara lain pengadilan para tokoh yang ditangkap ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1930. Setelah diadili di pengadilan Belanda, maka para tokoh ini dimasukkan dalam penjara Sukamiskin di Bandung. Dalam masa pengadilan ini, Insinyur Soekarno menulis pidato Indonesia Menggugat dan membacakannya di depan pengadilan sebagai gugatannya. Pada 25 April 1931, PNI pun dibubarkan. Sampai pada 9 Agustus, Soekarno yang baru saja dilantik menjadi presiden dalam rapat bersama PPKI mengusulkan untuk membentuk negara partai sebagai media bagi rakyat dalam mendukung pemerintah. PPKI kemudian mendirikan partai negara yang dinamai Partai Nasional Indonesia, diambil dari nama partai pra-perang Soekarno. Masuk ke bagian 2, masa berakhirnya PNI. Pada tahun 1966, Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto, Panglima Angkatan Darat yang berhasil mengendalikan situasi pasca G30S. Soeharto kemudian membentuk rezim Orde Baru yang menghapus sistem demokrasi terpimpin dan menggantinya dengan sistem demokrasi Pancasila. Orde Baru juga melakukan pembatasan terhadap kebebasan politik dan sipil, serta melakukan pemburuan terhadap partai-partai politik yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila. Pada tahun 1973, PNI bersama dengan 8 partai nasionalis lainnya dipaksa untuk melebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau disingkat PDI. Dan dengan demikian, PNI berakhir sebagai partai politik. Setelah ini, kita akan masuk ke bagian ketiga, peran PNI dalam kemerdekaan Indonesia.
PNI memiliki peran yang sangat penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Beberapa di antaranya adalah PNI menjadi salah satu organisasi penggerakkan kemerdekaan yang paling awal dan paling berpengaruh di Indonesia. PNI menyebarluaskan ideologi nasionalisme dan kesadaran politik di kalangan rakyat. PNI juga melakukan propaganda dan aksi-aksi demonstratif untuk menentang penjajahan Belanda. Baiklah, mungkin hanya segini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.